Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa SPNV TV dimanapun berada? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa semua, hari ini telah hadir di tengah-tengah kami di studio kita, yaitu Bapak Dr. Andes Afrizal MPD, beliau selaku Ketua PGRI Kota Padang Panjang. Di mana hari ini barusan menyerahkan hadiah lomba video pembelajaran ya Pak ya, untuk guru-guru Kota Padang Panjang. Dan tadi sudah selesai, dan tadi juga ada kegiatan pembentukan pengurus LKBH dan Perempuan PGRI ya Pak ya. Ya. Jadi kita mohon izin Pak untuk berbincang-bincang singkat mengenai perihal kegiatan hari ini. Dan pemirsa sekalian, ini merupakan momen yang langka sekali kita bisa dihadiri oleh Bapak Afrizal selaku Ketua PGRI, yang mana ini edisi perdana Bapak hadir di sini ya Pak ya. Selamat datang ya Pak ya, di studio kita yang sederhana ini Pak. Baik Pak, pertama barangkali kami ingin menanya Pak, yang mendasari lomba video pembelajaran ini dalam rangka memperingati HUT Guru Nasional ya Pak ya, Hari Guru Nasional ke-75 dan HUT PGRI tahun 2020 ini. Dan sekarang penyerahannya digunakan momen Hari Pendidikan Nasional Pak ya. Nah kita ingin tahu Pak, mungkin bisa disampaikan juga sama pemirsa, apa yang mendasari sehingga PGRI menginisiasi untuk mengadakan lomba ini. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Pertama, tentunya diucapkan terima kasih kepada tim SMP Negeri 5 yang telah memberi kesempatan juga bagi PGRI, saya sendiri sebagai ketua, untuk wawancara singkat dan ringan pada pagi menjelang siang ini. Terkait dengan kegiatan kita PGRI, hari ini juga difasilitasi oleh SMP 5 tempat untuk melaksanakan rapat SMP 5 sebagai tuan rumah, karena Ibu Kepala juga termasuk pengurus ranting SMP 5. Jadi, alhamdulillah, terima kasih banyak atas fasilitas yang diberikan. Tadi kita ada beberapa agenda. Pertama, agenda utamanya adalah penyerahan hasil lomba video pembelajaran yang dilaksanakan sebetulnya bulan November tahun 2020. Pesertanya adalah seluruh guru-guru kita di Kota Padang Panjang, mulai dari tingkatan TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA. Oh, berarti terbuka luas untuk semua guru ya Pak ya? Ya, karena keanggotaan PGRI itu lingkupnya di sana, sebetulnya sampai ke perguruan tinggi yang ada di daerah. Jadi dapat juga kami sampaikan, mungkin ada yang salah paham tentang keanggotaan PGRI ini dengan adanya pembagian urusan pemerintah. Kalau SLTA sekarang kan sudah diurus oleh provinsi. Sementara Dikdas diurus oleh kabupaten kota. Namun secara keanggotaan PGRI mereka berada di daerah, di wilayah kota, di wilayah di kabupaten kota. Jadi makanya SLTA itu menggabung kita di PGRI Kota Padang Panjang. Latar belakang kita melaksanakan lomba video pembelajaran ini karena memang pertama didasari oleh situasi dan kondisi COVID-19. Karena pandemi ini Pak ya? Karena pandemi. Pembelajaran daring. Pembelajaran daring, tidak bisa tatap muka karena berisiko. Maka dengan mulai menjamurnya kegiatan dan aktivitas guru membuat video untuk pembelajaran bagi siswa, lalu ini kita respon dengan cepat dari pengurus PGRI. Kalau guru sudah muncul kreativitasnya, inovasinya untuk membuat video pembelajaran, kita sebagai organisasi profesi daripada guru-guru kita, tentu bagaimana kita memancing agar apa yang sudah tumbuh ini bisa berkembang dengan baik. Salah satunya kita adakan lomba. Barangkali di yang lain tidak terfikir lomba ini, tapi kita PGRI inilah membaca
perkembangan-perkembangan motivasi-motivasi dan inovasi yang ada pada guru, sehingga memang kita berikan semua informasi ini kepada seluruh ranting PGRI di Kota Padang Panjang untuk mengikuti lomba inovasi daripada video pembelajaran. Dan untuk tahap pertama ini alhamdulillah sebetulnya keberanian mereka mengirim daripada video yang ada itu, tinggal lagi keberaniannya. Kalau sebetulnya kita lihat secara keseluruhan masing-masing guru itu setiap sekolah sudah punya. Iya, Pak. Tapi apakah ini sudah memenuhi syarat untuk lomba atau belum, mungkin ini yang menjadi pemikiran oleh sekolah yang telah dikoordinasikan juga dengan Ketua Ranting PGRI, yaitu Kepala Sekolah. Ya, dari rentan waktu yang tidak begitu lama, akhirnya terkumpul sebanyak 34 video yang masuk ke pengurus, dan itu langsung diterima oleh panitia yang telah kita diberikan amanah oleh pengurus PGRI. Nah, dari 34 itu semua tingkatan mewakili. Ada dari TK, ada dari SMP, ada juga dari MTS. MTS juga ada masuk SD, dari MTS, MI, kemudian SMA, SMK, termasuk juga MA-nya. Oh, berarti memang semua masuk. Animonya bagus. Animonya bagus. Dan ini kita dari pengurus PGRI sangat mengapresiasi. Nah, itu latarnya, karena kita menginginkan dengan lomba ini tentu akan muncul nanti video-video pembelajaran yang berkualitas. Betul. Nah, dengan video yang berkualitas ini, setelah diserahkan ke PGRI, ini sudah menjadi hak kita. Nanti akan kita sampaikan ke seluruh ranting sekolah-sekolah para pemenangnya, dan ini bisa juga menjadi referensi bagi guru-guru kita. Bagaimana video yang juara itu, bagaimana, lalu video kita bagaimana, bisa dibandingkan. Bisa dibandingkan sehingga ke depan mereka akan lebih berkualitas lagi dalam pembuatan video tersebut. Ini yang latar belakangi. Jadi tujuannya adalah bagaimana pertama tentu walaupun di masa pandemi PGRI tetap bergerak untuk memotivasi daripada guru-guru dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang saat ini tentu lebih terfokus kepada kemampuan IT mereka. Betul sekali, Pak. Berarti memang kesimpulannya pandemi tidak memutuskan kreativitas ya, Pak. Justru kebalikannya, Pak, membagikan kreativitas, dan saya lihat poinnya di sini adalah PGRI mewadahi dan memancing kreativitas guru, Pak, ya. Serta mengapresiasi guru yang sudah punya karya dan sudah berkarya selama ini, begitu ya, Pak, ya. Gitu. Baik, Pak, ini menarik sekali. Mudah-mudahan harapan kita lomba ini akan rutin barangkali, Pak, ya. Mungkin guru-guru di pemirsa di rumah mungkin yang juga guru mungkin berharap ini akan ada lagi nih lomba-lomba yang sejenis dari PGRI, Pak. Berikutnya, Pak, kita akan bertanya, mungkin Bapak bisa sampaikan, Pak, program PGRI yang sedang berjalan saat ini, Pak. Ya, sebetulnya program kita terkait dengan bidang-bidang yang ada di struktur organisasi. Sudah banyak sebetulnya program-program yang sudah kita laksanakan, karena PGRI adalah organisasi profesi guru, di mana wadah ini sangat bermanfaat sekali ketika guru memang betul-betul memanfaatkan daripada PGRI untuk terutama menyelesaikan persoalan-persoalan dan pengembangan karir. Kemudian juga tentu berharap juga memfasilitasi bagaimana guru ini ke depan bisa lebih baik secara kuantitas maupun secara kualitas dalam tugas pokok dan fungsi guru di sekolah masing-masing. Seperti yang katakan tadi, sebetulnya pandemi tidak jadi persoalan yang sangat mendasar, karena tentu di sana diminta kecerdasan kita berkreativitas, kemudian inovasi-inovasi yang kita lakukan. Dari awal mungkin kita sampaikan saja, mungkin termasuk usaha-usaha yang kita lakukan itu, yang jelas kita juga dari anggota PGRI yang ada baik di sekolah negeri maupun di swasta,
begitu juga di madrasah. Tahun 2020 kemarin, alhamdulillah, ini luar biasa sekali respon daripada guru-guru kita, anggota PGRI, karena kita melihat di pertengahan pandemi COVID-19 itu ekonomi anjlok, kemudian kawan-kawan baik tenaga pendidik dan kependidikan secara ekonomi itu boleh katakan bermasalah, Terdampak ya Pak ya? terdampak. Maka ketika kita rapat pengurus kota dan pengurus ranting, alhamdulillah melalui kawan-kawan guru kita bisa menghimpun dana 43 juta. 43 juta yang ini kita prioritaskan bagi kawan-kawan yang bertugas di sekolah. Guru-guru honor itu Pak menghimpun dana 43 juta itu. Itu tidak lama, lebih kurang 1 bulan. 1 bulan 43 juta itu kumpul dana biasa ya Pak ya? 43 juta. 43 juta. Dan itu semua sekolah yang guru-gurunya baik negeri swasta maupun madrasah, kita minta data ke sekolah guru-guru honor, tenaga kependidikan yang honor yang penghasilannya memang terdampak daripada COVID-19 itu. Dan alhamdulillah dana yang kita kumpulkan itu kita mendukung program daripada Kota Padang Panjang melalui Pak Wali Kota. Kita serahkan dana itu, tempatnya di Dinas Sosial pada waktu itu, langsung diterima oleh Pak Wali Kota, dihadiri Pak Wakil Wali Kota, dihadiri oleh Pak Sekretaris Daerah, dan secara simbolis Pak Wali Kota menyerahkan ke penerima. Pada waktu itu di Dinas Sosial kita tempatkan di seluruh sekolah di Padang Panjang Pak, dari tingkat mana aja Pak? Dari tingkat TK, sampai SLTA. Sampai SLTA iya. Semuanya dapat dapat semua. Dapat yang jadi kita berikan bukan dalam bentuk uang, tapi paket-paket sembako yang kita persiapkan, dan itu sangat luar biasa. Karena kita memanfaatkan juga menghidupkan pasar-pasar dan usaha-usaha yang ada di sekitar Padang Panjang. Jadi sembakonya dibeli pun dari Padang Panjang. Jadi Padang Panjang, jadi ekonomi pasar juga hidup. Kemudian itu juga beras dari heler-heler yang ada di Kota Padang Panjang kita beli ke sana, sehingga usaha mereka itu juga meskipun dalam masa pandemi dengan adanya uang kita yang semakin besar juga membantu daripada usaha mereka. Dan alhamdulillah sangat lancar, respon kawan-kawan luar biasa. Pak Wali juga menyampaikan pada itu pada kita sebagai pengurus PGRI, dan kita dokumenkan sebetulnya waktu itu, memberikan apresiasi kepada kita PGRI, kita Padang Panjang. Makanya kita berharap ke depan PGRI lebih dekat dengan pemerintah kota dan DPR, sehingga kita berharap juga persoalan-persoalan guru secara tugas maupun di luar tugas, nanti pemerintah kita bisa juga mengayomi terhadap daripada aktivitas guru kita ini. Mudah-mudahan Pak, memang berarti walaupun secara ekonomi, ya dia mendasarinya itu karena ekonomi semua orang terdampak ya Pak ya. PGRI mengambil langkah inisiatif untuk menghimpun dana, dan alhamdulillah terkumpul 43 juta, itu dana yang sangat besar menurut saya, 1 bulan. Dan itu sumbernya dari guru yang berpartisipasi. Dikasih untuk guru-guru tenaga honor ya Pak ya. Sehingga dan secara tidak langsung uniknya ini bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat Kota Padang Panjang. Karena dibeli pun dari pasar ya Pak ya. Dan mengenai tadi yang Bapak bilang PGRI dengan keterlibatan pemerintah daerah, saya sangat optimis Pak, karena sebagai informasi pemirsa, saat ini Bapak Afrizal selain Ketua PGRI juga beliau adalah Sekretaris BPKSDM ya Pak ya, di Kota Padang Panjang. Yang artinya kita mungkin kita sebagai guru di Padang Panjang senang sekali Pak punya Ketua PGRI yang dari bidang kepegawaian BPKSDM yang dekat dengan kebijakan-kebijakan daerah tentunya. Kemudian Pak, mungkin karena tadi ada pembentukan ya Pak, pembentukan pengurus LKBH dan perempuan PGRI Pak. Bisa dijelaskan barangkali Pak, mungkin sama pemirsa juga yang belum tahu, apa sih ini pembentukan LKBH perempuan PGRI ini dan kenapa dibentuk gitu Pak? Silakan. Jadi terima kasih banyak, dan juga pemirsa barangkali perlu kami sampaikan bahwa organisasi PGRI ini adalah organisasi profesi guru
di mana di sana sangat banyak sekali program-program, termasuk salah satunya adalah bantuan perlindungan hukum bagi guru-guru kita. LKBH adalah lembaga konsultasi dan bantuan hukum bagi guru-guru kita yang terkait dengan persoalan-persoalan, apakah itu persoalan hukum, pidana, kemudian banyak sekali pengaduan-pengaduan sekarang dari orang tua murid yang mengatakan adanya tindak kekerasan terhadap anak-anaknya. Jadi LKBH ini sebetulnya dari PGRI Pusat sudah sangat terbentuk, sudah lama terbentuk. Kemudian juga di provinsi kita di kabupaten kota, khususnya kita Kota Padang Panjang, ini kita upayakan juga sedemikian. Walaupun di Kota Padang Panjang ini kita sangat aman dan nyaman guru kita bertugas, namun untuk mengantisipasi seandainya ada hal-hal yang terkait dengan guru, tindakan guru dan segala macam nantinya, maka ini penguat bagi guru, pelindung bagi guru, dan memberikan rasa percaya diri bagi guru dalam bertugas, dalam mendidik anak-anak, sehingga menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi mereka bertugas. Sebab ini kita sudah bentuk kepengurusan, dari kepengurusan inilah ya dinamakan kepengurusannya anak kepengurusan daripada PGRI ini. Jadi ini anak kepengurusan PGRI, Pak. Terus yang ya, sebelum Bapak tidak termasuk dalam struktur, tapi semacam anak cabang lah, begitu namanya, daripada kepengurusan PGRI. Yang mana tujuannya adalah untuk perlindungan untuk kawan-kawan kita yang bekerja di sekolah untuk keamanan dan kenyamanan, termasuk yang harus kita tindak lanjuti juga telah adanya MOU antara Ketua Umum PGRI di pusat dengan Polri, bagaimana perlindungan terhadap guru-guru kita yang mengajar di daerah maupun di pelosok-pelosok daerah ketika bermasalah. Tentu ini secara hukum tidak serta-merta mereka itu diproses, tapi dicari solusi-solusi yang terbaik sehingga guru tidak menjadi korban. Dan itu kita juga dengan adanya MOU PGRI dengan Polri di provinsi juga sudah ditindaklanjuti bekerja sama dengan Polda. Kita juga berencana dengan dasar MOU PGRI Pusat dengan Polri, kita juga dengan Polres akan membuat semacam tindak lanjut MOU tersebut, sehingga memang kawan-kawan guru tidak merasa was-was untuk melaksanakan dan membina. Sebab pembinaan anak ini bertingkat. Benar. Kadang anak-anak ini salah, dia dilihat mereka sudah tidak melaksanakan. Tapi ada juga karakter anak yang keras, sudah dicegah dengan kata-kata juga tidak mau kan. Iya, betul. Kadang juga perlu cara-cara lain tentu yang mendidik. Selagi itu mendidik, inilah yang kita usahakan untuk melaksanakan perlindungan terhadap guru. Tapi yang jelas jangan kekerasan. Yang kekerasan. Memang kalau kita lihat kan beberapa mungkin waktu yang lalu banyak kasus guru yang sampai di penjara, Pak ya. Dan tentunya sebagaimana halnya saya dan mungkin pemirsa yang guru, profesi guru juga khususnya di Padang Panjang, tentu mengapresiasi dan senang sekali karena memberikan rasa aman dan nyaman karena kita akan mendapatkan perlindungan hukum semacam gitu, Pak ya. Dan ini berarti lembaga konsultasi bantuan hukum ini seperti menjamin profesi kita sebagai guru untuk melakukan pekerjaannya tanpa perlu terlalu khawatir dengan permasalahan mengenai berkaitan dengan hukum. Berikutnya yang tentang perempuan PGRI ini bagaimana, Pak? Silakan diceritakan. Ya, dasarnya itu kan jelas ada kesamaan hak ini berorganisasi. Jadi secara organisasi kita PGRI itu kan merangkul semua potensi yang ada, baik itu bapak-bapak maupun ibu-ibu secara keseluruhan.
Secara detailnya tentu tidak akan terpantau sedemikian rupa terhadap pribadi-pribadi. Makanya sekarang agar lebih terangkatnya harkat dan martabat dan keikutsertaan bertanggung jawab dalam organisasi PGRI, maka ada anak cabang PGRI juga, perempuan PGRI yang mengurus nanti kedepannya ada beberapa bidang itu tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ibu-ibu atau perempuan, sehingga mereka juga diberdayakan dalam organisasi yang ujung-ujungnya nanti adalah tentu akan mendorong daripada program PGRI baik di tingkat kota, provinsi maupun secara nasional. Ya, berarti ini memang anak dari PGRI, tapi tetap tujuannya untuk mendorong kegiatan PGRI secara umum ya Pak ya. Dan mungkin memang ini sesuai juga apa Pak guru mungkin lebih banyak yang ibu-ibu ya Pak kalau di perempuan. Ya. Memang lebih banyak Pak. Dan ini bisa akan mengakomodir dan akan menggerakkan PGRI, mungkin akan bisa mempercepat ya Pak. Ya. Harapannya tentu begitu Pak. Sebagai terakhir barangkali Pak ada mungkin pesan yang mau disampaikan kepada khususnya guru-guru di Kota Padang Panjang Pak dari PGRI. Silakan Pak. Tentunya kepada seluruh guru yang ada di Kota Padang Panjang, kita tidak bedakan dari TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK dan MA. Mari kita manfaatkan organisasi profesi kita ini dengan baik. Ketika ada atau tidaknya persoalan-persoalan, inilah organisasi yang perlu kita dukung secara bersama-sama, karena memang berdirinya PGRI itu adalah dengan adanya anggota PGRI. Anggota itu adalah guru yang ada di sekolah. Tentang kepengurusan yang ada, tentu kita juga ada bertingkat. Kalau di kota ada kepengurusan kota, kabupaten, kemudian di kecamatan ada juga kepengurusan cabang. Kalau kita cuma ada 2 cabang, Kecamatan Padang Panjang Barat dan Padang Panjang Timur. Kemudian juga ada kepengurusan ranting. Dan alhamdulillah ranting sangat luar biasa, karena memang di setiap ranting itu berada di sekolah, dan kepercayaan kawan-kawan guru ya mengidolakan daripada kepala sekolahnya menjadi ketua ranting. Dan ini sangat memudahkan untuk kelancaran daripada kegiatan-kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh ranting. Tentunya banyak sekali azas manfaat dari PGRI ini, termasuk kita di Kota Padang Panjang khususnya, kita berusaha bagaimana kesejahteraan daripada guru-guru kita. Kalau pejabat atau katakanlah ASN struktural mendapatkan TPP, guru juga mendapatkan tambahan penghasilan dari pemerintah daerah. Alhamdulillah. Ini kita upayakan. Kemarin juga dengan perjuangan PGRI tentu ya. Sedikit ada persoalan karena kepala sekolah tidak ada termasuk dalam daftar yang baru kemarin itu dari TPP, disamakan dengan guru. Dengan tanggung jawab yang begitu besar, kepala sekolah kita tentu perlu perhatian dan dukungan. Betul. Baik secara moral maupun material. Dan alhamdulillah kita bicarakan dengan tim TPP Kota Padang Panjang untuk tahun 2021. Alhamdulillah kembali ada TPP khusus untuk kepala sekolah. Walaupun nilainya mungkin dari besarnya tanggung jawab belum sepadan, tetapi yang jelas perhatian pemerintah Kota Padang Panjang melalui Kota Pak Fadli Amran dan Wakil Wali Kota Pak Dr. Andes Asrul, kita sangat mengapresiasi, dan ke depan kita tentu akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana pemerintah kota bisa memberikan perlindungan terhadap guru-guru kita juga, dan memperhatikan kesejahteraan dan keamanan daripada guru-guru kita dalam bekerja di sekolah. Mungkin itu kepada Bapak Ibu guru, semangat selalu berkreativitas, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah nyaman di tempat dan kerja sebelum-sebelumnya. Mari kita terobos di era baru ini dengan menjadi apa yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
menjadi guru penggerak Pak, ada ya. di sekolah. Betul, Pak. Nah, selamat bekerja Bapak Ibu guru. Kami PGRI siap untuk memfasilitasi dan melayani daripada persoalan-persoalan yang ada di guru di setiap sekolah yang ada di Kota Perambanjang. Alhamdulillah Pak, senang sekali. Pasti guru-guru juga senang sekali dapat perhatian yang banyak dari PGRI, dapat perhatian banyak dari pemerintahan kota kita juga. Dan barangkali pemirsa, demikian bincang-bincang singkat kita hari ini. Dan Bapak, terima kasih Pak atas kehadirannya. Banyak, alhamdulillah. Di tengah kesibukan. Iya. Di tengah kesibukan Bapak pastinya, terima kasih atas perhatiannya pemirsa. Sampai ketemu di acara talkshow kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.